Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah innana bi khair insyaallah. Tentunya harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai dengan materi baru tentunya, alangkah lebih baiknya kita mengulang kembali materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang domir. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya domir itu ada 14 yang kita lafazkan dengan syair agar kita mudah menghafalnya. Boleh kita ulang kembali? 1, 2, 3. Wahumahum iyahumahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Sekali lagi ya, biar hafalannya lebih kuat. 1, 2, 3. Wahumahum iyahumahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Alhamdulillah. Baik, langsung saja untuk materi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang aqsamul kalimat, yaitu pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Baik, dalam bahasa Arab, kalimat itu dibagi 3. Aqsamul kalimat ada 3. Yang pertama yaitu yang disebut dengan al-ismu atau isim. Apa itu isim? Ma huwal ismu? Al-ismu huwa kullu lafzin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au ayu syai'in akhar. Nah, al-ismu huwa kullu lafzin yusamma bihi insanun hayawanun au nabatun au ayu syai'in akhar. Isim itu adalah segala sesuatu yang tergolong kepada manusia, hewan, tumbuhan, atau sesuatu yang lain. Artinya adalah isim itu merupakan kelompok manusia. Jadi manusia itu isim pastinya, kemudian hewan, kemudian tumbuhan, dan kata benda yang lain yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Nah, itu adalah isim. Contoh isim dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, contohnya adalah nama orang Muhammad, itu isim. Kemudian ada nama orang Zaid, itu isim. Kemudian dari hewan, kucing, itu isim. Kemudian kambing, burung, dan hewan lainnya itu termasuk isim. Nah, kemudian ayu syai'in akhar, kemudian sesuatu yang lain atau kata benda ya yang bisa kita lihat. Contohnya ada meja, buku, papan tulis, kemudian peci dan lain sebagainya, itu merupakan isim. Nah, kita contohkan dalam al-lughatul arabiyah atau bahasa Arab. Isim itu contohnya kalau dari insanun Muhammadun, kemudian Zaidun, Umarun, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari hewan contohnya adalah kitun dan lain sebagainya. Kemudian dari benda ya, contohnya adalah kitabun, kemudian maktabun, babun, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh isim dalam bahasa Arab. Nah, bagaimana kita menentukan sebagai seorang yang tak mengerti sekali dengan bahasa Arab? Secara lafaz, ya, atau dalam Quran contohnya kita mau tahu yang mana sih isim itu, bagaimana kita menentukan sedangkan kita belum mengerti sekali dengan bahasa Arab? Bagaimana kita melompokkan, oh ini isim. Nah, untuk memudahkan kita mencari isim di dalam Al-Quran atau di dalam kalimat bahasa Arab, maka ada beberapa ciri-ciri atau yang menjadi tanda lafaz itu disebut dengan isim. Yang pertama
adalah adanya alif lam dalam kata tersebut. Kalau kata itu ada alif lam, pasti itu adalah isim. Apa contohnya? Al-kitabu. Kemudian ada contohnya lagi. Al-babu. An-nafizatu. Dan lain sebagainya. Kita nggak tahu artinya, tapi kita tahu itu isim. Ya. Kenapa? Karena di situ ada tandanya, yaitu ada alif lam. Kemudian tanda yang kedua adalah adanya tanwin di akhir kata tersebut. Pak itu tanwinnya, harokatnya itu tanwinnya itu kasrotain, fathatain atau domatain. Artinya apapun barisnya, baik itu baris 2 di depan, baris 2 di atas atau baris 2 di bawah, maka itu sudah pasti itu adalah isim. Apa contohnya? Muhammadun, kemudian kitun, kemudian ada hindun, baitun, maktabatun, dan lain sebagainya. Tanwin yang menjadi tanda isim. Ya. Yang ketiga yang menjadi tanda isim itu adalah adanya ta marbutoh di akhir kalimat. Ya. Contohnya ada zahrotun, kemudian ada mistorotun, saburotun. Ta marbutoh yang ada seperti sanggul di ujung kata tersebut seperti ini. Ya, di ta marbutoh itu ada dua bentuk. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya, itu adalah menjadi tanda kata tersebut pasti isim. Ya, baik, itu pembagian kalimat dalam bahasa Arab yang pertama. Yang kedua, pembagian kalimat dalam bahasa Arab itu yang disebut dengan al-fi'lu atau fi'il kata orang. Kita sering mendengar fi'il, ya. Al-fi'lu. Apa itu fi'il? Mawal fi'lu? Al-fi'lu huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanin khassin. Kita ulang. Al-fi'lu huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanin khassin. Ya, fi'il itu adalah setiap kata kerja. Ya, di fi'il itu sebuah perbuatan, kata kerja yang menunjukkan kepada hasil dari sebuah perbuatan pada waktu tertentu. Apa maksudnya? Perbuatan yang kita lakukan itu kadang-kadang kita melakukannya sudah melewati waktu yang sekarang atau masa lalu. Kadang kita sedang melakukan, kadang kata kerja itu bersifat perintah. Ya. Maka kata kerja itu atau fi'il itu dibagi kepada 3. Ya. Ada namanya fi'lul madhi, kemudian ada fi'lul mudhari', kemudian ada fi'lul amr. Ya, fi'il madhi karena kata kerja itu tadi adalah kata kerja yang dilakukan pada waktu tertentu, maka kata kerja yang ada di fi'il madhi itu adalah kata kerja yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan pada masa lalu atau masa lampau. Maka ini menjadi tanda khusus biar kita mudah mengetahuinya. Oh, ini berarti kata kerjanya fi'il madhi. Maka kita lihat harokat akhirnya ada berbaris fathah. Kalau dia tidak dimasuki oleh huruf yang membuat dia kata itu berharkat lain selain fathah. Contohnya kataba. Nah, itu bukan isim. Ya, bukan isim, pasti dia fi'il. Nah, kataba harokatnya fathah. Qara'a, kemudian ja'a, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang dilakukan sedang atau akan datang. Contohnya adalah yadhabu. Ya, dhammahnya itu menjadi sebuah tanda familiar. Ya, kalau dia dhammah di akhir, kemudian tidak masuk hal-hal atau huruf yang menyebabkan dia menjadi berharokat lain, maka dia ada fi'lul mudhari'. Yaqra'u, kemudian yaktubu, dan lain sebagainya. Itu fi'il mudhari'. Yang ketiga, fi'lul amr. Fi'il amr, ya, fi'il amr itu merupakan kata kerja yang bersifat perintah. Nah, ini sebagai tanda khususnya adalah sukun di akhir kata tersebut. Kalau dia sukun di akhir kata tersebut, itu fi'il amr.
itu bukan isim ya, tapi dia merupakan fi'il, yaitu fi'il amar. Contohnya apa? Unzur, idhab, kemudian unsur, kemudian uktub, iqra dalam Al-Quran ada ya, dan lain sebagainya. Itu adalah fi'il amar yang merupakan perintah. Nah, itu pembagian kalimat yang kedua. Yang terakhir pembagian kalimat adalah yang disebut dengan al-harfu atau huruf. Mahwal huruf ya, harf atau al-huruf huwa kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Kita ulang, huruf, al-huruf huwa kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Huruf adalah lafaz yang tak jelas maknanya secara sempurna kecuali dengan masuknya lafaz yang lain. Nah, itu adalah huruf. Ya, banyak contohnya di dalam kalimat Arab atau dalam Al-Quran kita temukan ada huruf jar, huruf nasab, dan huruf jazam. Contohnya adalah fi, kemudian ada ala, kemudian ada huruf nasab yang an, kemudian ada huruf jazam lam, dan lain sebagainya. Nggak jelas, maknanya nggak sempurna kalau tidak masuk kalimat atau kata yang lain. Fi, artinya di. Jadi nggak jelas apa maknanya fi, hanya di. Nggak ngerti kita dengan kalimat tersebut sebelum kita masukkan ke dalam kata yang lain. Contohnya fil baiti, dalam rumah, baru terbayang sama kita maknanya. Nah, itu adalah huruf. Nah, itulah pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Kita ulang sekali lagi, ada 3 pembagiannya. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, kemudian yang ketiga huruf. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ya, kita semua bisa memahami dan menentukan hendaknya kalimat di dalam bahasa Arab, baik itu isim, fi'il, dan huruf. Setelah ini Bapak ingin memberikan sebuah tugas kepada saudara-saudara semua. Bagaimana kita menentukan atau mencari isim, fi'il, dan huruf di dalam Al-Quran. Nah, khusus di dalam barangkali dalam surat Nas bisa kita cari isim, fi'il, dan huruf. Tentukan dalam surat An-Nas tersebut ya, isim, kemudian fi'il, dan huruf ya, untuk pemahaman kita bersama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pemahaman yang baik dalam video ini, dan mudah-mudahan juga kedepannya kita bisa lebih menentukan mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf di dalam kalimat Arab, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam kalimat-kalimat yang bersifat bahasa Arab. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penjabaran materi kali ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.